Mari kita membahas tentang pendidikan bagi orang desa. Penting nggak sih tentang itu dan siapa dan bagaimana mereka? Saya rasa ini menjadi sangat penting. Nah, kita mulai dari mana? Karena dalam pikiran saya sekarang sedang sangat kompleks. Bagaimana berpikir tentang mereka yang bersekolah tapi tidak mendapatkan apa-apa setelah sekolah. Lalu kemudian ada orang yang menilai atau masyarakat dari desa yang menilai, loh kan kamu sekolah, kenapa kamu tidak tahu apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa setelah kamu lulus sekolah? Entah itu SMA atau SMK ya, tapi di desa, orang berharap lebih ketika kita lulus dari satu sekolah. Apalagi sekolah dengan label. Misalnya labelnya dengan agama. Maka ketika lulus dari sana, kita dilabeli dengan seorang alim yang agamis. Cukup sulit. Tapi mari kita mulai. Mari kita bercerita bagaimana pendapat atau pikiran-pikiran itu muncul terlebih dahulu. Nah, di desa, orang-orang itu lebih cenderung money oriented. Kita sebut saja begitu. Karena kenapa? Di sana itu ekonomi belum berkembang begitu pesat. Penghasilan mereka bergantung pada pertanian yang cenderung tradisional. Nah, di sini akar permasalahannya. Bagaimana mereka memandang bahwa ketika berpendidikan itu harus menghasilkan uang banyak karena mereka sudah hidup susah. Nah, ketika berpendidikan pun demikian. Namun, ada paradigma yang cukup beda, ada kesenjangan yang cukup beda bagi mereka orang-orang kota yang ekonominya sudah masif, sudah mengarah kepada golongan menengah ke atas, dan cara berpikir mereka pun cukup berbeda karena uang bagi mereka itu adalah satu yang mereka usahakan dan mereka dapatkan lebih daripada orang desa. Jadi cara pandang mereka tentang anak-anak sekolah ya tidak seberat bagaimana dibebankan kepada anak-anak orang-orang yang ada di desa. Pun demikian bagi orang-orang kaya yang ada di desa menganggap hal yang sama karena mereka ketika mendapatkan kekayaan di desa dengan penuh kerja keras, mereka menilai beberapa orang ya tanpa pendidikan pun mereka bisa melakukan itu. Misalnya mereka berjualan ayam potong, lalu kemudian kayak masuk pasar banyak yang beli. Mereka bilang itu tanpa perlu ijazah, itu hanya perlu kerja keras. Oke, kita bisa bilang itu tanpa ijazah. Maka saya akan kasih paradigmanya bagaimana pendidikan mampu mempengaruhi itu. Kita contohkan saja, ayam potong dari satu label atau satu merek bisa masuk ke swalayan. Ayam potong dari satu merek bisa ada dalam ruko-ruko dikemas rapi, mendapatkan keuntungan lebih. Dan mereka mampu mengembangkan menjadi satu perusahaan atau startup baru dalam ayam potong. Nah, di sini mereka yang berpendidikan itu mempunyai beda. Sementara kita lihat perbandingan bagi orang-orang desa itu cenderung mereka hanya adaptif pada keadaan yang mereka miliki pada saat ini. Jadi ketika mereka berjualan di pasar, mereka fokus melakukan itu sendiri, tidak punya karyawan yang begitu banyak, semuanya dikunci dalam satu rumus ekonomi yang milik mereka sendiri, hanya orang tuanya yang tahu sendiri gitu. Jadi itu tidak bisa diberikan kepada anaknya misalnya, atau diberikan kepada orang lain. Nah itu banyak hal-hal yang sangat cukup berbeda ketika memandang pendidikan. Lalu kemudian ada satu masalah di desa yang ketika
beberapa hal atau banyak hal selalu dipandang secara mistis. Percaya atau tidak percaya, tapi bagi orang-orang kota, mistis itu sudah tidak lagi dianggap satu hal yang penting. Ya, mistis hanya bagian dari hidup yang ada dan tiadanya hanya sebuah kepercayaan. Tapi rata-rata orang di desa itu banyak percaya tentang hal-hal mistis. Misalnya usaha, pendidikan, mereka itu selalu dikaitkan dengan mistis. Mau tes apapun harus mistis, segala macam. Jadi tentang kerja keras pun kadang mereka bisa kalah dengan ini. Mereka bilang bahwa tadi ketika mendapatkan kekayaan mereka dapat dengan kerja keras. Tapi akan selalu dibumbui dengan, wah saya dapat ini hasil ini gitu. Atau tetangga mereka, orang-orang sekitar mereka bilang, oh dia punya dukun di mana gitu, dia punya orang-orang di mana. Ini ada satu paradigma yang saya temui dan cukup riskan ya, karena membuat main block pada pemikiran mereka yang sedang sekolah atau sedang belajar. Ada sedikit kesenjangan yang nanti akan membuat kesenjangan jauh sekali ketika ini terus ada di masyarakat desa. Oke lah, kita misalkan saja. Saya ada sebuah warung di desa. Sebuah warung di desa punya penghasilan yang pesat gitu. Lalu ada satu hal kesalahan yang dia lakukan, misalnya pelayanannya kurang ramah dan lain sebagainya. Lalu usaha itu menurun, pendapatannya menurun. Orang desa itu atau masyarakat di sekitar menjudge, wah pesugihannya sudah luntur dan lain sebagainya. Ini yang seringkali tidak dijaga oleh masyarakat desa, bahwa mereka kurang introspeksi diri. Kalau dalam bahasa Islam mungkin muhasabah diri ya. Banyak hal-hal yang seperti itu yang kadang sebenarnya itu ada semua dalam dunia pendidikan. Kenapa Alfamart selalu ada maju gitu? Karena pengelolaan uang terstruktur, ada bill segala macam, pegawai dinilai, ada supervisor, ada yang mengawasi dan sebagainya. Segalanya itu ada dalam dunia pendidikan dan diatur, dipelajari. Semuanya banyak. Sangat-sangat ada dan sangat-sangat bisa kita pelajari. Tapi ketika itu selalu dikaitkan dengan mistis. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Oke lah, saya pun menganggap mistis itu ada. Saya akui itu ada bagian dan dijelaskan dalam agama saya, dalam agama Islam. Tapi dalam Islam menjelaskan bahwa kita punya Tuhan. Ketika mistis-mistis itu segala macam ada, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya cara untuk mengatasi itu lewat Tuhan kita, lewat Allah gitu. Kalau kalian beragama berbeda, itu pun saya rasa sama. Ketika ada mistis, kita punya Tuhan yang bisa mengatasi itu semua. Maka pemikiran itu sebenarnya bisa selesai. Ketika paradigma orang desa tentang pendidikan dan lain sebagainya itu terdegradasi oleh hal-hal itu, kita harus bisa berpikir bahwa Tuhan bisa mengatasi semuanya. Selesai. Bukankah seperti itu? Nah, itu hanya sebagian kecil dari opini saya. Lalu apalagi ya tentang desa? Oke, satu orang yang lulus sarjana harus bekerja. Nah, ini atau lulus SMA pun harus bekerja. Ini yang sedikit menjadi soal lagi, bahkan sangat-sangat membebani kita ya. Susah menjelaskan ke mereka bahwa berwirausaha, mendirikan usaha, itu adalah hal yang mulia. Jadi pendidikan itu tidak hanya tentang bagaimana kita bekerja dalam satu perusahaan. Bahkan sekarang orang-orang yang bekerja menganggap dirinya budak korporat gitu. Karena mungkin dengan peraturan dan lain sebagainya, atau ya itu hanya keluhan-keluhan kecil dari orang yang sedang bekerja gitu kan. Jadi apa salahnya ketika seorang sarjana berwirausaha lalu kemudian sukses?
Nah, yang jadi masalah bukan masalah suksesnya, tapi ketika dia membangun usaha, ketika dia mulai berwirausaha dan mulai membuat satu startup kecil misalnya. Nah, itu akan dijudge besar oleh masyarakat. Oh, sarjana tidak bekerja. Oh, sarjana hanya tukang potong ayam misalnya. Padahal itu adalah awal dari semuanya yang harusnya kita tidak ragu untuk melakukan hal itu. Tapi karena paradigma, karena judgement dari mereka, kita menjadi down. Orang-orang, para sarjana yang baru lulus, orang-orang yang baru lulus SMK itu menjadi down tentang itu. Nah, sulit sekali untuk itu. Dan mungkin ini masalah terakhir dari pendidikan. Satu, belajar dianggap tidak penting, atau terlalu banyak belajar dianggap kuno. Dan satu lagi, waktu bermain dalam lingkungan atau waktu bermain dengan teman-teman sebaya itu harus lebih banyak daripada waktu belajar atau waktu mengembangkan diri. Nah, sementara orang-orang sukses, orang-orang yang punya keterampilan, mereka bisa mengatur antara waktu belajar dan waktu main. Nah, mungkin sedikit kritik bahwa kita tidak harus banyak belajar, kita harus fokus pada tujuan, ingin pengembangan diri apa gitu. Kalau misalnya mau e-sport, mau bermain game segala macam, ya silahkan bermain game lah untuk menjadi sukses. Jangan hanya bermain game untuk membuang-buang waktu gitu. Nah, pada kuncinya adalah ketika ada di desa, kita harus kuat untuk menahan itu semua, dan kita harus bisa beradaptasi bahwa ke mereka kita harus bisa menjelaskan apa yang kita lakukan adalah hal yang baik, dan standar baik itu kan kita sudah tahu sendiri. Maka ketika itu yang baik, kita harus bisa menahan beberapa hal yang itu dianggap tidak lumrah bagi mereka gitu. Kita harus bisa mendengarkan, kita harus bisa menjelaskan. Nah, di desa dengan pendidikan dan paradigma yang ada di desa tentang orang yang berpendidikan, mari kita diskusikan lagi.